Warga Labuhan Ratu 3, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, yang masuk dalam kelompok penerima manfaat bantuan pangan non-tunai, mengeluhkan adanya pungutan sebesar Rp10.000 yang diminta oleh Ketua Kelompok PKH atas nama Ida. Tak hanya itu, sejumlah KPM juga raib dari daftar penerima, sedangkan diketahui dalam data terpadu kesejahteraan sosial tahun 2020, terdapat 282 kelompok penerima manfaat. Saat dikonfirmasi, Jovi Mahendra selaku Kasih Kesra Desa Labuhan Ratu, sekaligus e-warung penyalur BPNT menyatakan, sejak tahun 2020 terdapat 210 sampai 220 kelompok penerima manfaat BPNT. Data tersebut terus berubah setiap bulannya. Jovi menegaskan sebagai penyalur BPNT atau e-warung, ia selalu melaporkan kepada tenaga kesejahteraan sosial terkait daftar KPM yang sesuai dengan data. Sementara itu, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Ida selaku Ketua Kelompok Penerima Manfaat BPNT membenarkan pungutan biaya sebesar Rp10.000 dengan alasan sebagai uang transportasi. Lantaran sejak tahun 2020, dirinya tidak pernah mendapatkan uang transportasi dari e-warung. Oke, dengan Buana Informasi TV, Mas. Dengan Mas Jopi ya? Iya, Pak. Lengkapnya apa, Mas? Nama lengkapnya Jovi Mahendra. Ya? Jovi Mahendra. Jopi Mahendra ya. Mas Jopi di Desa Labuhan Ratu 3 ini adalah sebagai penyalur bantuan pangan ya, sosial ya. BSP sembako. BSP ya. Di sini nih Mas Jopi ditunjuk sebagai e-warung itu sudah berapa tahun, Mas? 1 tahun. 1 tahun ya. Tahun? Dari tahun 2020. Oh, tahun 2020. Sebelumnya Bapak Hamdani terus beralih ke Dian Vitasari. Oh. Jadi Mas Jopinya ditunjuk sebagai e-warung itu di tahun 2020 ya. Ya. Oke, di tahun 2020, Mas, kita memiliki berapa KPM, Mas, untuk BPNT-nya? Kalau BPNT sekitar 210 ke 220 karena setiap bulan itu berbeda. Karena ketika ada yang bulan ini nggak keluar, kemudian bulan depan keluar dia saldonya. Jadi otomatis double. Untuk penyalurannya sendiri itu disuplai oleh e-warungnya sendiri atau dari pihak lain, Mas? Sementara saya ini ikut dari e-warung Kecamatan Labuhan Ratu, ikut CV Nayaguno. Oh, Nayaguno. Oke. Dengan Bapak Fahrul Abbas. Oke. Pak Cik Bas. Oke. Selain daripada e-warung, Mas Jopi juga di desa sebagai apa, Mas, jabatannya? Sebagai Kesra. Kasih Kesra ya. Oke. Berarti Mas Jopi lebih paham, Mas, ya, untuk bantuan-bantuan sosial seperti BLT, BST dan sebagainya gitu ya. Untuk BLT-nya sendiri, Mas. Apa? Di BLT-nya sendiri di tahun 2020 kita ada berapa KPM, Mas? Untuk yang tahap pertama itu kita mengusulkan 36. 36. 3 bulan pertama. Terus setelah 3 bulan pertama itu selesai, kita mengusulkan lagi menjadi 77 KPM. 77 KPM ya, untuk untuk tahap 2, tahap 3 gitu ya. Di dalam tahap 2 dan tahap 3, apakah orang-orangnya masih orang yang sama di jumlah 77-nya dengan 33-nya, atau memang yang 36-nya itu hilang sama sekali atau bagaimana? Kalau berdasarkan data yang saya pegang, 36 pertama 36 itu sampai sekarang masih aktif, tapi tidak kemungkinan sih bahasanya ada yang diganti karena sesuai peraturan tidak boleh bersamaan dengan bantuan lain pemerintah. Misal ada yang dapat PKH dan BPNT terus diusulkan ke BLTDD, itu tidak bisa, jadi dialihkan. Ada berapa orang? Kalau itu kurang paham sih, Pak, karena semakin berjalan semakin banyak yang bantuan keluar dari pemerintah, semakin banyak gitu.
misal nih 36 itu ada yang dicomot satu karena dia bertumburan dengan BPNT, kemudian ada data muncul lagi baru mendapat BPNT lagi, dicomot lagi. Jadi sehingga dari jumlah 36 itu naik ke jumlah 77 tahap 2 tahap 3 itu ada pergantian Mas ya? Ada pergantian. Ada pergantian ya, penerima ya. Iya, dikarenakan ada tumpang tindih ya. Ya, tumpang tindih bantuan ya. Ya. Apakah di desa kita ini tidak dilakukan pendataan Mas oleh RT maupun Kadus? Pendataan dalam Sehingga di situ itu timbul tumpang tindih kan? kalau di awal itu pendataan tetap ada, tapi ketika itu semua serba mendesak, kita tidak tahu itu peraturan seperti apa kan. Yang kita pilih untuk pertama BLTTD 36 itu yang benar-benar orang-orang yang pokok patut dibantu lah. Tetapi ketika sudah disalurkan muncullah peraturan tidak boleh cuma gini, jadi kita revisi lagi. Sehingga jadi jumlahnya 77 Ya. gitu ya. Di sini ini seperti Bu Marwia. Dia ini kan penerima TW1 sampai dengan TW3 bahkan sampai sekarang ya. Itu kok bisa di dalam penyaluran tahun 2020 dia hanya menerima 3 kali tuh Mas? Kalau masalah di jumlah uangnya itu sudah wewenang bendahara atau kaul keuangan. Bendahara desa ya. Karena saya sebagai kasih kesrah hanya menyetorkan data saja. Data misal ada salah satu orang ini yang saya store ini kok muncul di data bantuan pemerintah, maka di situ saya revisi. Saya serahkan ke Kadus atau Pak RT mau diganti siapa. Oh gitu ya. Yang jelas tidak boleh saling tumpang tindih bantuan ini. Nah saat ini bantuan itu kan yang diterima oleh Bu Marwiyah itu hanya 3 bulan, April, Mei, Juni. Untuk sisanya apakah Mas sudah pernah konfirmasi ke desa? Di bulan sekarang. Untuk di tahun kemarin, di tahun 2020? Belum ada laporan Pak. Belum ada laporan? Saya belum konfirmasi karena yang jelas belum ada aduan. Dari siapanya? Dari Ibu Marwiyah sendiri. Oh gitu. Belum ada laporan sih. Kecuali ketika ada masyarakat kok tempat saya keluar 3 bulan lapor ke saya langsung menghubungi pihak bendahara atau sekdes selaku pimpinan kita yang langsung di bawahnya Pak Kades. Oke, kembali lagi ke masalah BPNT Mas ya. Di situ itu ada semacam perubahan Mas ya. Dari jumlah kata Mas tadi kadang ya 210, kadang 220 itu kenapa Mas? Itu karena ketika ditransaksikan tidak ada saldonya, misal infus kuota itu tidak ada kuota. Card not full itu termasuk card not full itu kartu tidak terbaca. Mas sudah pernah nggak konfirmasi ke TKSK? Setiap bulan ada laporan. Ada laporan ya? Setiap sehabis transaksi, setelah penyaluran lah bahasanya, setelah penyaluran kita akan melaporkan siapa saja yang bermasalah. ATM-nya tidak terrealisasi. Itu ada berapa Mas yang sudah pernah terjadi seperti itu? Sudah banyak sih, sekitar orang 20-an di desa kita ini. Sampai sekarang belum ada solusinya, belum keluar lagi lah permasalahan. Sampai hari ini ya. Oke. Kalau gitu dari Lampung Timur, Burhan, Buana Informasi melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari buanainformasi.tv.